Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Tidak, seseorang akan datang. Gumam Qin Chen terkejut dan marah. Pada saat ini, seseorang datang, dan aura pihak lain sangat menakutkan, bahkan lebih menakutkan daripada Chaos Poison Venerable, mirip dengan Sidora. Di kejauhan, cahaya ilahi yang perkasa bermekaran, dan dunia mendidih. Ini adalah penguasa puncak Sun. Karena saat ini Qin Chen dikelilingi oleh kekuatan kegelapan, jika seseorang datang, dia akan menangkap Qin Chen, berpikir bahwa dia adalah mata-mata ras iblis. Chaos Poison Venerable juga memiliki kulit kepala yang mati rasa, sudah berakhir. Hahaha, nak, kamu sudah selesai. Kata Sidoro berlumuran darah, dia hampir mati di tangan seorang pemuda seperti Qin Chen, dan ketenarannya hancur. Ini adalah seorang wanita dengan postur yang sangat mempesona. Melihat orang yang datang, Qin Chen dan Sidoro menyusut. Saya pikir itu adalah pekerjaan surgawi atau master dari kekuatan teratas di surga seperti Dayu Sensan. Siapa yang mengira bahwa itu adalah monster? Mungkinkah master iblis yang lewat secara tidak sengaja? Teman ras iblis ini, aku dari Istana Dewa Bintang, ada di sini untuk memburu manusia sampah yang berkolusi dengan ras iblis. Tolong bantu aku. Jika Yang Mulia dapat membantu saya memenangkan orang ini, Istana Bintang saya pasti akan memberi hadiah yang luar biasa. Kata Sidoro buru-buru berteriak. Tapi tatapan Qin Chen ganas, meski hatinya mengungkapkan keraguan. Dia tidak percaya bahwa Master Klan Monster ini melewati tempat ini secara tidak sengaja. Jika tidak, itu akan sangat kebetulan. Benar saja, gadis monster itu mengamati situasi di lapangan, tetapi ada ekspresi rapi di matanya, dia tidak terburu-buru, dan dia tidak terkejut sama sekali. Hei, kalian manusia, tidak ada yang baik. Kata Master Klan Monster ini tertawa kecil, boom, tiba-tiba, dia menembak, dan telapak tangan hitam itu keluar. Di telapak tangan, ada bilah tajam, kehampaan kosmik tampak terpotong oleh pisau itu, dan menebas ke arah Sidoro. Apa-apaan kamu? Teriak Sidoro meraung, dan Chaos Poison Venerable juga tertegun. Master Klan Monster ini terus bergerak. Cahaya cakar tajam dao-dao menembus kehampaan, dan segera mengalir ke tubuh Sidoro. Sidoro menjerit, dan tidak bisa lagi menahan kekuatan menelan habis-habisan oleh pohon iblis dari 10.000 alam, dan terus menghilang. Sidoro akhirnya ketakutan. Di tengah krisis, Sidoro meraung, dan jimat pelarian muncul di tangannya seketika. 99 bintang berkumpul di tubuhnya. Dia berubah menjadi lubang hitam dalam sekejap, itu secara tak terduga menghilangkan penetrasi pohon ajaib dari 10.000 alam, dan dengan cepat menghilang di antara langit dan bumi. Tidak baik, gumam Qin Chen sangat ketakutan, dan situasi ini sebenarnya menyebabkan Sidoro melarikan diri. Begitu Sidoro melarikan diri kembali ke Istana Dewa Bintang, maka dia akan mendapat masalah, dan bahkan seluruh paviliun Chendi akan dihancurkan dan menghadapi masalah besar. Nak, kamu menungguku. Dari lubang hitam, suara sedingin es, dan marah terdengar. Hei, kamu ingin lari, apakah kamu sudah bertanya padaku? Pada saat ini, seringai main-main yang akrab dengan Qin Chen tiba-tiba terdengar di kehampaan. Saat berikutnya, boom, kekosongan di atas lubang hitam yang diubah Sidoro tiba-tiba terbelah, dan kemudian lonceng perunggu muncul dari celah dalam sekejap. Lonceng perunggu membengkak tertiup angin, dan langsung berubah menjadi ukuran ratusan meter. Dengan suara bel berbunyi panjang, cahaya bintang yang diubah oleh jimat pelarian Dewa Bintang hancur, dan lubang hitam yang dibuat oleh Sidoro pecah berkeping-keping. Dia memuntahkan darah dan jatuh dengan tajam dari kehampaan, dengan ekspresi ngeri yang tak ada habisnya di wajahnya. Jimat pelarian ini diwariskan oleh Lord Palace Master, dan itu rusak.
Apalagi di bawah bunyi bel, asal-usul Shidoro juga mulai runtuh. Dan pada saat dia jatuh, tentakel hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar. Dan Qin Chen mendesak pohon iblis 10.000 alam kembali untuk menembus tubuhnya secara langsung. Berhenti, teriak Shidoro tidak punya waktu lagi dan kemudian diseret ke dalam tubuhnya oleh Qin Chen, ditekan dalam cakram giok. Nak Qin Chen, kamu terlalu rakus, temanku baru saja membantu tapi kamu menelannya sendirian. Suara malas terdengar, dan bayangan hitam muncul di kehampaan, dan langsung jatuh di samping wanita mempesona dari ras iblis tersebut. Itu adalah kucing hitam besar. Kecemasan Qin Chen langsung hilang, dan dia tidak bisa lagi menahannya. Seteguk darah keluar dan napasnya menjadi layu. Sang penyelenggara, teriak Chaos Poison Venerable dengan panik, dan langsung datang ke sisi Qin Chen. Tubuh Qin Chen dipenuhi dengan aura gelap yang mengerikan, ekspresinya redup, matanya kabur, auranya sangat lemah, dia jelas terluka parah. Bocah ini, apakah dia menyerap dan menggabungkan kekuatan kegelapan, mencari kematian? Tidak, ternyata itu semacam darah Raja Kegelapan. Apa yang telah dilalui anak ini? Monster tua mana yang dia lawan? Gumam kucing hitam besar itu bergegas ke sisi Qin Chen, dan setelah merasakan aura di tubuh Qin Chen, dia tiba-tiba mengubah warnanya dan berkata, matanya melebar seperti lonceng tembaga. Ini adalah darah Raja Kegelapan. Bahkan seorang Zun yang kuat terkontaminasi akan jatuh. Anak ini tidak hanya terkontaminasi, tetapi juga terintegrasi ke dalam tubuhnya, tapi masih dapat menjaga keseimbangan tertentu. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana mengatakannya. Gumam kucing hitam, senior, tolong bantu tuanku. Chaos Poison Venerable berkata dengan tergesa-gesa, dia bisa merasakan bahwa keadaan Qin Chen tidak terlalu baik. Kucing hitam besar itu menatap Chaos Poison Sovereign, dengan cahaya hijau samar meledak di matanya, dan benar-benar mengabaikan Qin Chen, dan datang ke Chaos Poison Sovereign, mengendus ke kiri dan menciumnya ke kanan, menatap Chaos Poison. Chaos Poison Venerable berkeringat di mana-mana, bagaimana dia bisa takut pada kucing? Hanya saja ketika kucing hitam besar itu menatapnya, jiwanya terkejut, seolah-olah sedang ditatap oleh setan. Kucing hitam besar itu tertekan, karena dia dapat mengetahui bahwa buah kekacauan telah digunakan untuk menembus ranah yang mulia oleh orang di depannya. Ini terlalu boros. Senior, tolong bantu guru. Kata Chaos Poison Lord berkata dengan gemetar. Apa urgensinya? Anak ini tidak akan mati. Kata kucing hitam besar itu dengan nada marah. Jika Qin Chen mati dengan mudah, dia pasti sudah lama mati. Kucing hitam besar mendesak bel perunggu. Ketika bel digantung di atas kepala Qin Chen, bel samar terdengar, menutupi Qin Chen, dan darah Raja Kegelapan di tubuh Qin Chen ditekan untuk sementara waktu. Cahaya guntur berkedip-kedip, dan ada aura pedang yang mengerikan terbang di atas langit. Kekuatan kegelapan pada tubuh Qin Chen akhirnya perlahan-lahan ditekan, dan akhirnya kembali ke kehampaan sedikit. Tidak tahu berapa lama, Qin Chen memuntahkan seteguk darah lagi. Darah ini gelap gulita, dengan aura gelap, dan langsung merusak kehampaan menjadi lubang. Qin Chen menghela nafas panjang, wajahnya kembali ke kemerahan, dan kekuatan kegelapan di tubuhnya benar-benar mundur. Meskipun dia masih terluka parah, selama kekuatan kegelapan tidak merusak tubuhnya, luka Qin Chen secara alami akan mudah diperbaiki. Kucing hitam senior, mengapa kamu ada di sini? Qin Chen berkata dengan penuh semangat. Menurutmu kenapa aku ada di sini? Nak, jika aku tidak datang, kamu akan dalam bahaya. Kucing hitam besar itu berkata dengan penuh kemenangan, nah, apakah Anda berpikir tentang cara membayar saya? Anda memiliki yang ini di tangan Anda, pedang yang patah, atau apakah itu cakram giok keberuntungan besar di tubuh Anda, atau harta lainnya? Kata kucing hitam besar itu dengan mata berkilau. Qin Chen terdiam. Kucing hitam besar itu masih sama seperti sebelumnya, si penggemar uang.
Qin Chen memandang monster yang kuat di sebelah kucing hitam besar, memancarkan aura Zun yang menakutkan. Ini adalah ahli klan monster tingkat atas yang tidak lebih lemah dari Shidora. Wanita itu berkata, "Aku adalah pelayan dari senior Raja Kucing, kamu bisa memanggilku Jiu Tiao." Qin Chen melihat ke atas dan ke bawah kucing hitam besar itu. Kesenjangan antara keduanya agak besar. "Nah Qin Chen, apa yang kamu lihat?" kata kucing hitam. Qin Chen diam, tetapi dengan bersemangat mulai bergegas kembali. Meskipun Shidoro diselesaikan oleh Qin Chen, krisis di Paviliun Chendi belum terselesaikan. Qin Chen, yang mengkhawatirkan Paviliun Chendi, bergegas ke rumah Guang Han dengan kucing hitam besar itu. Tetapi ketika Qin Chen dan yang lainnya bergegas ke Paviliun Chendi, di alam surgawi timur, banyak kekuatan juga telah menyampaikan berita tentang kemunculan dua master yang dicurigai. Dua tuan besar muncul di alam surga timur, dan mereka diduga saling bertarung. Begitu berita itu keluar, dunia berguncang, dan semua orang terkejut. Kemudian sosok agung dan perkasa dari kekuatan masing-masing mulai melakukan penyelidikan keempat surga untuk memahami kebenaran. Secara alami, Qin Chen tidak tahu bahwa pertempuran antara dirinya dan Shidoro telah menarik perhatian semua kekuatan teratas di surga. Sebaliknya, di bawah kepemimpinan Chaos Poison Venerable dan Jiu Tiao, dia dengan cepat bergegas ke Guang Han Mansion. Dalam cakram giok keberuntungan, Qin Chen dan kucing hitam tiba-tiba muncul di sini. "Nak, lepaskan aku Shidoro dari Istana Dewa Bintang. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambutku, Istana Dewa Bintangku tidak akan pernah melepaskanmu," kata Shidoro atas pohon iblis 10.000 alam. Dia terjerat di sini sampai mati. Dia ditekan oleh cakram giok dan pohon iblis 10.000 alam. Tentakel pohon iblis menembus tubuhnya, dan dia meraung kesakitan. Kekuatan asal mula dalam tubuhnya terus diserap oleh pohon iblis dari 10.000 dunia dan berubah menjadi sumber energi pohon iblis dari 10.000 dunia. Dia penuh dengan kengerian dan ketakutan, menatap Qin Chen dengan ganas. Kucing hitam besar itu keluar dari udara tipis, muncul di depan Shidoro, dan menamparnya dengan telapak tangan. Ada rasa sakit yang tajam di benak Shidoro, dan dia sangat marah. Kucing hitam besar itu bisa langsung menyerang jiwanya. Ketika kaisar ini bertanggung jawab atas langit dan bumi, penguasa Istana Dewa Bintangmu tidak tahu kemana harus mencari muka. Kucing hitam besar itu berkata dengan jijik, lalu diam-diam mendarat di dekat Shidora, seolah mencari sesuatu. Tiba-tiba, sebuah gelang ditemukan oleh kucing hitam besar itu. Gelang yang memancarkan cahaya bintang ini tampak luar biasa. Ini seharusnya menjadi ruang penyimpananmu kan? Itu tersembunyi terlalu dalam, ya, itu masih terbuat dari inti bintang. Ruangnya sangat besar, sepertinya Anda memiliki banyak hal baik di Istana Bintang. Apakah aku harus menemukan kesempatan untuk mencari Istana Bintang Dewa Anda? Kata kucing hitam besar itu mendarat di tanah, dan pada saat yang sama mengangkat tangannya dengan keras ke arah Shidoro. Kekuatan tak terlihat langsung menyelimuti Shidoro. 999 inti bintang di tubuh Shidoro langsung dikeluarkan oleh kucing hitam besar itu dan terbang keluar dari tubuh Shidoro. Mereka berubah menjadi 999 kelereng kaca di sekitar kucing hitam besar. Shidoro menatap kucing hitam besar itu dengan tak percaya. Badai Nebula adalah harta karun yang dia padatkan setelah menghabiskan banyak upaya. Itu terhubung dengan kehidupan fisiknya dan tidak bisa ditangkap sama sekali. Tapi sebelumnya, Shidoro menemukan hubungan jiwa antara dirinya dan inti dari 999 bintang putus seketika. Bagaimana pihak lain melakukannya? Dia meraung kesakitan karena kehilangan inti dari 999 bintang, seolah-olah jiwanya telah diambil. Nebula Storm, kekuatannya cukup bagus, tapi sayangnya, ini masih agak rendah.